setiap sisi kehidupan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh dan figur yang harus kita jadikan teladan. Makanya para sahabat itu tidak hanya menjadikan Nabi dalam perkara agama sebagai contoh, dalam perkara-perkara dunia pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai figur. Dan senantiasa kita memberikan sebuah gambaran ikhwatul Islam. Para sahabat mereka senantiasa menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh suri tauladan, terkhusus kalau masalah agama sudah pasti. Bahkan berkaitan dengan masalah sepele pun, masalah dunia, mereka akan menjadikan Nabi sebagai suri tauladan dan contohnya. Kita contohkan misalnya hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadis ini mungkin sebahagian kita pernah mendengarkannya, namun ini hanya sekedar untuk pengulangan sahaja. Jabir radhiyallahu taala anhu, dia pernah meriwayatkan sebuah hadis yang sangat indah ketika dia pernah mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menjadi tamu di rumah Nabi. Kemudian ketika sampai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyediakan makanan sebagai seorang tamu. Maka Jabir radhiyallahu taala anhu menjadi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sebagai tuan rumahnya. Maka kewajiban tuan rumah untuk menjamu tamunya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamu tamunya yang bernama Jabir dengan sepotong atau beberapa potong roti, karena memang tidak ada makanan yang banyak di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika makanan yang ada di rumah Nabi hanya beberapa roti saja, roti tawar. Roti tawar itu tentunya kalau memakannya sulit bagi kita untuk menelannya. Dikunyah mungkin bisa, ditelan tapi susah. Roti tawar, apalagi roti yang terbuat dari gandum biasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal min udum, apakah ada teman kawan selain roti? Jadi roti kalau dimakan menggunakan yang lain tentu semakin enak rasanya. Roti campur telur misalnya, campur daging jadi kebab namanya. Atau roti campur yang lain, pakai keju misalnya, tentunya semakin enak rasanya. Tapi kalau roti tanpa ada campurannya, tentu tidak ada rasanya. Mah begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di rumah Nabi tidak ada makanan kecuali roti. Korma pun tidak ada pada waktu itu. Maka Nabi bertanya kepada ibunda Aisyah, hal min udum, apakah ada makanan? Apa kata Aisyah? Tidak ada. Illa syai'un min khal. Tidak ada makanan di rumah kita ya Rasulullah kecuali khal. Khal itu ibarat cuka. Biasanya ada cuka. Kita tahu cuka ya. Apa rasa cuka? Asam. Pernah kita makan cuka? Tidak ya? Taib. Setelah mendengarkan hadis ini, maka nanti harus makan cuka. Kalau tidak mau makan cuka, tutup telinga. Ini serius ya? Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, atau ya Aisyah. Nabi bertanya kepada istrinya, hal min udum, apakah ada makanan? Maka Aisyah mengatakan tidak ada kecuali khal, cuka. Biasanya kalau ada di antara kita yang diberikan rezeki oleh Allah pergi ke umrah misalnya, ke Mekah, Madinah, kemudian mereka makan di luar, itu ada biasanya bumbu-bumbu yang asam, seperti cuka lah kalau kita bawakan kepada diri kita. Dan itu masalah makanan tentunya biasa. Mungkin kita tidak suka dengan makanan tersebut, rasanya atau bagaimana keadaannya, karena memang bukan makanan yang ada di daerah kita. Kemudian Nabi mengatakan, apakah ada makanan? Aisyah mengatakan, iya, syai'un min khal. Kemudian Nabi menyebutkan ni'mal udum al-khal. Wahai Aisyah, ketahuilah, sesungguhnya makanan yang terbaik adalah khal. Karena memang Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Itu adalah sifat Nabi. Kalau Nabi suka, Nabi makan. Kalau tidak suka, Nabi tinggalkan. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Kalau ada makanan kita suka, kita makan. Kalau tidak suka, makan di luar. Ya kan? Bisa seperti itu. Jangan-jangan nanti tidak dimasak 3 hari 3 malam kalau makan di luar. Tapi itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau suka makanan makan, kalau tidak tinggalkan, selesai, tanpa mencela. Inishtahahu akalah. Kalau Nabi suka, Nabi memakannya. Wa illa tarokah. Kalau tidak, Nabi tinggalkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian ni'mal udum al-khal. Nah, pujian ini didengarkan oleh sahabat Jabir. Jabir ini sama dengan kita, tidak suka kepada khal.
Namun Jabir mengatakan semenjak Nabi mengatakan kalimat ini, semenjak itu pula lah aku menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuka. Harus kita suka setelah ini. Apa kata Jabir? Aku tidak suka cuka, sama dengan kita tidak suka khal. Namun Jabir mengatakan semenjak hadis ini aku dengarkan dari Nabi, maka aku mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berusaha untuk menyukai, menteladani, menyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam walau itu hanya perkara makanan. Dan bukan sampai di situ saja. Yang meriwayatkan hadis dari Jabir ada namanya Talha. Talha juga mengatakan, aku juga tidak suka kepada khal. Tapi semenjak aku mendengarkan Jabir meriwayatkan ini dari Nabi, semenjak itu pula aku suka kepada khal, cuka. Begitu juga kita yang mendengarkan hadis ini. Siap atau tidak? Dituntut ya. Artinya ikhwatul Islam, bagaimana para sahabat menjadikan Nabi suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan. Berbicara tentang apapun, adab Nabi suri tauladannya, muamalah Nabi suri tauladannya, masalah semuanya, bahkan masalah buang hajat, masalah muamalah, masalah ibadah, maka contoh kita semuanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kita contohkan para sahabat, jangankan masalah agama, masalah dunia, masalah makanan, mereka akan berusaha menyukai apapun yang disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya cinta kepada Nabi. Dan salah satunya ikhwatul Islam adalah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana pembahasan kita ini tentang masalah husnul khatimah, maka tentunya yang akan kita jadikan figur bagi kita bersama untuk mendapatkan husnul khatimah bukan fulan, bukan allan, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah, Nabi ditemani oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Siapa yang tahu angkat tangan? Abu Kuhafa, Masya Allah. Silakan Pak, ini hadiahnya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sehat Pak ya. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syakarallahu lakum. Tapi jawabannya salah ya. Taib. Tapi kita hadiahkan anak kita dulu ya, sini nak. Nah, maju sini. Taib. Siapa nama Abu Bakar nak? Siapa namanya? Abdullah. Siapa nama kamu? Abdullah. Nama kamu Abdullah. Nama Abu Bakar? Abdullah. Silakan kamu ambil. Masya Allah. Masya Allah. Sehat tuh nak ya. Masya Allah jadi anak saleh ya. Barakallahu fiik. Nama Abu Bakar adalah Abdullah. Jadi Abdullah itu banyak sekali nama-nama orang terdahulu. Abdullah. Dan salah satunya adalah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Kuhafa itu adalah ayahnya. Jadi jawabannya betul tapi salah saja. Itu saja. Itu saja masalahnya. Baik, kita lanjutkan. Jadi Nabi SAW hijrah bersama Abdullah dikala hijrah, dan kita tahu hijrahnya Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar itu sudah lama ingin melaksanakan ibadah hijrah, karena tidak ada satu pun pintu kebaikan kecuali Abu Bakar yang pertama kali melakukannya. Dan di antara kebaikan yang paling mulia adalah hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dalam ibadah yang mulia ini Abu Bakar terlambat. Bukan karena disengaja. Abu Bakar ingin menjadi orang yang pertama kali hijrah. Karena Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, Uritu dara hijratikum. Allah perlihatkan kepadaku kemana kalian akan hijrah. Semenjak hadis ini keluar dari lisan Nabi, maka para sahabat mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah. Artinya sudah mendapatkan izin dari Allah. Abu Bakar salah satunya. Namun beliau tidak jadi keluar karena ditahan oleh Nabi. Artinya Nabi menginginkan Abu Bakar yang menemani dirinya untuk hijrah ke kota Madinah. Maka terkenalah hijrah Nabi SAW bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, atau yang kita kenal dengan Abdullah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka melaksanakan ibadah hijrah dari Mekah menuju Bukit Sur, atau yang kita kenal dengan Gua Sur,
Nabi SAW tinggal di dalamnya bersama Abu Bakar As-Siddiq kurang lebih 3 hari 3 malam untuk menghindari pencarian orang-orang musyrikun. Bahkan ketika Nabi SAW berada di atasnya, agar kita tahu siapapun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti akan mendapatkan ujian. Dan yang paling kuat keimanannya adalah para nabi dan para rasul. Dan yang paling tinggi keimanannya adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya perjuangan Nabi adalah perjuangan yang paling luar biasa di antara yang biasa. Nabi itu betul-betul luar biasa karena Nabi memiliki iman yang luar biasa. Sehingga semakin iman kita semakin kuat, maka tentunya semakin besar ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan untuk menjatuhkan seorang hamba, tidak. Karena Allah ingin mengangkat derajatnya, memuliakan dirinya agar dia berjalan di dunia tanpa memiliki dosa. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari situlah kita mengenal di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Di antara salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Nabi dinamakan dengan Al-Malhamah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling berat perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian karena keimanan Nabi adalah puncak daripada semua keimanan yang ada. Sehingga di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Dan kita selalu menyebutkannya, Nabi memiliki banyak sekali nama. Muhammadun Ahmadu, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Marhamah, Al-Malhamah, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Itu ada 10 nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal? Ada yang hafal nama nabinya? Ayo yang mengaku sebagai umat Nabi. Siapa nama nabinya? Kita ulang sekali lagi. Cepat atau lambat? Muhammadun Ahmadu, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi. Sudah hafal yang 5 ini? Ahmad Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi. Sudah hafal? Taib. Al-Muqaffi, Al-Malhamah, Al-Marhamah, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Siapa yang bisa ulang? Ada? Ada yang bisa mengulang nama nabinya sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada yang bisa. Kalau tidak ada yang bisa, kita tutuplah ceramah kita malam ini nih. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan Pak. Ulang lagi dari pertama Pak agar kita bisa memberikan manfaat semua. Baik, yang pertama? Al-Malhamah, Al-Hashir, Al-Mahi. Apa? Ahmad, Muhammad, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah. Itu saja ya. Yang 3 kemana? Hutang ya? 3 hutang ya? Baik, Masya Allah. Silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Muhammadun Ahmadu, Al-Hashir, Al-Mahi, Al-Aqib, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Muqaffi, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nama Nabi yang populer ikhwatul Islam, yang masyhur bagi kita bersama adalah Al-Malhamah. Al-Malhamah itu artinya seorang Nabi yang berat perjuangannya. Padahal Nabi adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat keimanannya, yang paling istiqamah dalam agama. Tapi demikianlah perjuangan demi perjuangan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar tentang Nabi, belajar tentang perjuangan Nabi, belajar akan sejarah Nabi, membuat kita semangat dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya Nabi saja sallallahu alaihi wasallam demikian perjuangannya dengan keimanan yang begitu kuat, bagaimana kira-kira dengan kita sebagai manusia biasa? Nabi sallallahu alaihi wasallam perjuangannya luar biasa. Salah satunya adalah perjuangan hijrah. Coba bayangkan dari Mekah menuju Bukit Sur, bersembunyi di dalamnya 3 hari 3 malam.
tempat yang mungkin hanya 2x2 atau 2x3 di dalamnya, tapi 3 hari 3 malam di dalamnya. Tempat tidurnya bagaimana, berbaringnya bagaimana, istirahatnya bagaimana, tentu itu merupakan pertanyaan yang biasa. Bagaimana Nabi istirahat 3 hari 3 malam? Kita saja kadang-kadang di hotel kalau menginap 3 hari 3 malam sudah bosan, tidak keluar sudah bosan, padahal semuanya lengkap. Bagaimana dengan Nabi? Hotelnya Gua Sur. Kemudian ikhwatul Islam, tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian adalah untuk menghindari pencarian orang-orang musyrikun, dan itu pun mereka sudah sampai di bukitnya atau di mulutnya, sehingga Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, lau kana ahaduhum, kalau seandainya ada di antara salah satu mereka ini melihat kakinya, la absarana, maka mereka akan melihat kita. Saking dekatnya jarak mereka dengan Nabi, dengan Abu Bakar Siddiq. Jadi mereka berada di atasnya. Kalau ada di antara mereka yang melihat ke bawah, seperti misalnya gatal kakinya, intinya melihat ke bawah saja sedikit, la absarana, maka pasti mereka akan melihat kita. Artinya tempat Nabi bersembunyi tidak luas. Kalau seandainya luas, Nabi bisa bersembunyi ke bagian dalam. Artinya mungkin 1x1, 2x2 mulut gua tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang yang Allah menjadi ketiganya? Artinya Nabi SAW menyebutkan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan engkau takut, jangan engkau ragu. Selama kita berada di jalan Allah Azza wa Jal, selama kita membela agama Allah Azza wa Jal, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang berada dalam agamanya. Dan itu merupakan di antara salah satu cara agar kita istiqamah dalam agama, ikut andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita berada dalam agama, apa makna berada dalam agama? Lakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk agama. Apa yang kita lakukan agar bisa memberikan manfaat untuk agama? Membangun masjid bagi yang bisa membangunnya, wakaf Al-Quran bagi bisa yang melakukannya, bagi-bagikan air, kemudian memudahkan langkah kaum muslimin menuntut ilmu. Banyak caranya. Artinya andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sekiranya kalian menolong Allah, maka Allah akan tolong kalian. Apa balasannya? Wa yutsabbit aqdamakum. Kalau demikian keadaannya, Allah buat kalian istiqamah dalam agama. Jadi di antara salah satu cara kita ingin istiqamah dalam agama Allah, bergabung dalam agama Allah, ikut andil dalam agama Allah, berikan manfaat kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang kita sanggup melakukannya. Jangan diam. Karena keedah dalam dunia tidak ada yang namanya diam. Kita harus bergerak, dan bergerak itu al-harakah barakah. Gerakan itu adalah keberkahan, apalagi gerakan yang bisa mendatangkan manfaat untuk kaum muslimin. Sehingga di antara salah satu bagaimana kita selalu istiqamah dalam agama Allah Azza wa Jalla, lakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut. Karena orang yang menyibukkan dirinya melakukan kebaikan, terutama dalam menolong agama Allah, arti menolong agama Allah, dia punya andil. Seperti misalnya, dia membuka peluang bagi kaum muslimin untuk belajar agama, mengajar anak-anak kaum muslimin Al-Quran. Misalnya dia tidak bisa mengajar anak-anak kaum muslimin Al-Quran, tapi dia yang membelikan mushafnya. Semua yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu ikut andil dalam agama namanya. Maka Allah menyebutkan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apa makna kalimat yutsabbit aqdamakum? Allah akan berikan kekuatan kepada kalian untuk tegak berdiri dalam agama, istiqamah di dalamnya. Karena seseorang kalau tidak menyibukkan dirinya dengan kebaikan, mereka akan sibukkan dirinya dengan keburukan. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang namanya diam. Sehingga di antara salah satu cara, atau di antara salah satu cara syaitan untuk menggelincirkan anak Adam, mereka memanfaatkan kesempatan yang ada. Kalau kita tidak memanfaatkan berbakti atau melakukan kebaikan, ikut andil dalam agama, maka kita akan melakukan keburukan yang bisa membuat kita tergelincir dari agama tersebut. Tidak ada pilihan yang lain. Oleh karena itu ikhwatul Islam, carilah sesuatu yang bisa kita masuk dalam agama Allah, walau hanya dengan sesuatu yang kecil bagi manusia yang lainnya. Contoh misalnya jadi pengurus masjid. Mungkin jadi pengurus masjid sesuatu yang
yang biasa-biasa, tapi itu adalah bagian andil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apalagi contohnya kita buat depot air misalnya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin gratis untuk kaum muslimin, itu adalah bentuk andil kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena ayat ini di dalam surat Muhammad ada sambungannya. Di akhir ayat Allah menyebutkan wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau seandainya kalian tidak mau, diam-diam saja, tidak ada urusan dengan agama Allah, yang beragama silakan, yang tidak silakan. Aku hidup seperti ini, bekerja dengan keluarga, selesai. Kalau kita tidak mau, Allah menyebutkan wa in tatawallaw, kalau kalian tidak mau ikut andil dalam agama Allah Azza wa Jal, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, Allah akan mencari makhluk yang lain yang ikut andil dalam agama, thumma la yakunu amsalakum, yang mana hamba tersebut tidak sama dan serupa dengan kalian. Agar kita tahu, ternyata ikut andilnya kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang kita sanggup melakukannya, itu manfaatnya akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan istiqamah dalam agama. Lakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Pikirkan, setiap kita punya kelebihan masing-masing. Ada di antara kita yang punya kelebihan dengan lisan, sampaikan. Ada di antara kita yang punya kelebihan dengan tulisan, lakukan. Ada di antara kita yang punya kelebihan dengan harta, silahkan. Terserah kepada kita masing-masing sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Bukit Tsur, kemudian Abu Bakar merasa takut. Abu Bakar itu bukan orang penakut. Abu Bakar itu takut kalau seandainya Nabi yang ditangkap, itu yang dia takutkan, bukan karena dirinya. Abu Bakar tidak pernah takut. Dan itu merupakan kaidah para sahabat Nabi. Tidak akan pernah kita dapatkan para sahabat takut membela Nabi. Tapi yang mereka takutkan kalau seandainya Nabi tertangkap. Seperti misalnya Abu Talhah. Dikala terjadi perang Uhud, beliau mengatakan, ya Rasulullah, nahri duna nahrik. Aku akan jadikan leherku sebagai pelindung lehermu. Artinya biarkan leherku yang terputus asal kamu selamat. Itu merupakan di antara bentuk mereka tidak pernah takut dalam membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengatakan yang demikian karena kalau seandainya mereka tertangkap, kalau Abu Bakar yang tertangkap, masih banyak Abu Bakar yang lain. Tapi kalau Nabi Muhammad yang tertangkap, Nabi hanya satu. Sehingga dari situlah Nabi menguatkan, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Apa pandanganmu? Bagaimana pendapatmu tentang dua orang? Allah yang menjadi ketiganya. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan Abu Bakar atau Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah 3 hari mereka pun melakukan perjalanan menuju Madinah. 6 hari setelahnya, karena perjalanan itu kurang lebih 5 hari atau 6 hari. 6 hari setelahnya ikhwatul Islam, orang-orang Madinah, mereka sudah 1 minggu lamanya menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak mereka mendengarkan Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah, setiap hari mereka keluar dari masjidnya, dari rumahnya untuk menyambut kedatangan Nabi. Kemudian ketika Nabi datang, maka ternyata ada 2 orang di sana, ada Nabi dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Karena kebetulan di perjalanan, di jalan, Nabi dan Abu Bakar berjumpa dengan salah seorang yang bernama Zubair bin Awam. Siapa itu Zubair? Zubair bin Awam itu adalah suaminya Asma. Berarti siapa itu Zubair? Menantunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, salah seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Para sahabat semuanya dijamin surga. Tapi ada di antara mereka yang disebutkan dalam satu hadis, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Abdurrahman, Sa'ad, Sa'id, Abu Talha dan yang semisalnya, semua mereka adalah orang yang dijamin surga oleh Rasulullah dalam satu hadis. Salah satunya adalah Zubair. Nah, Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika bertemu dengan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq, maka Zubair ini memberikan pakaian kepada mereka berdua, kepada Nabi dan kepada Abu Bakar. Sehingga dikala sampainya Nabi dan Abu Bakar ke kota Madinah, pakaian mereka serupa dan sama. Kemudian ikhwatul Islam, dikala sampai di kota Madinah,
orang Madinah, mereka kenal dengan Nabi atau tidak? Kenal atau tidak? Kenal atau tidak? Kenal. Kenal atau tidak? Kenal namanya, tidak kenal wajahnya, karena di zaman itu belum ada TikTok. Betul ya? Iya atau tidak? Dan begitu para ulama ikhwatul Islam, mereka mengenal Nabi. Tidak mungkin mereka tidak kenal. Mereka sudah beriman. Dan iman itu harus dengan perkenalan. Bagaimana mereka beriman kepada sesuatu yang mereka tidak tahu? Tapi yang mereka tahu hanya sekedar nama. Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak tahu wajahnya yang mana. Itu menjadi masalah. Bisa dipahami ya? Berarti orang Madinah kenal Nabi atau tidak? Kenal sekali ikhwatul Islam. Tapi mereka tidak tahu mana yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kenal, sulit bagi mereka untuk beriman. Mereka kenal dengan Nabi, namun kenalnya hanya sekedar nama. Dan ada juga sebahagian orang Madinah yang kenal dengan Nabi, karena dulu mereka pernah berjumpa dengan Nabi di Makkah Al-Mukarramah, atau yang kita kenal dengan Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Tapi secara umum, kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui mana yang namanya Rasulullah SAW. Sesampainya Nabi SAW di kota Madinah, maka mereka riang gembira menyambut Nabi SAW. Datang kepada kita Rasulullah. Itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penduduk Madinah. Datang kepada Nabi, datang kepada kita Nabiullah, datang kepada kita Rasulullah. Itu adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh penduduk Madinah. Bisa dipahami? Apa kalimat yang diucapkan oleh penduduk Madinah ketika menyambut Nabi SAW? Datang kepada kami Rasulullah, datang kepada kami Nabiullah. Itu kalimatnya. Ja'ana Rasulullah, Ja'ana Nabiullah. Itu adalah kalimat yang mereka ucapkan dikala Nabi datang ke kota Madinah. Datang kepada kita Rasulullah, datang kepada kami Nabiullah. Kemudian mereka mengeluarkan pedangnya. Artinya dalam bentuk kebahagiaannya. Itu adalah cara mereka, tradisi mereka untuk menyambut Rasulullah SAW. Sehingga para ulama sejarah mereka menyebutkan kenapa orang Madinah mengeluarkan pedangnya. Itu ada dua makna. Dikala menyambut Nabi, mereka mengeluarkan pedangnya. Yang makna yang pertama, itu menunjukkan dan mengungkapkan kegembiraan. Makna yang kedua, untuk menunjukkan kami ini ya Rasulullah akan menolongmu untuk selama-lamanya. Dengan ini, maka mereka menyambut Nabi SAW dengan pedangnya, seolah-olah itu merupakan bahasa mereka untuk menolong Nabi. Maka wajar mereka dinamakan dalam agama sebagai Al-Ansar. Orang-orang Al-Ansar yang mereka mengorbankan dirinya untuk menolong baginda Rasulullah SAW dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika sampai ke kota Madinah, maka orang-orang Madinah kebanyakan mereka tidak kenal dengan Nabi SAW. Kemudian dilihat ada dua orang atau ada tiga orang. Tapi yang lebih menonjol adalah dua orang, Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Antara Nabi dan Abu Bakar ini, mana yang paling tua? Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Sudah mulai berbeda ulama Al-Badar. Taib, perwakilan satu-satu. Yang mengatakan Nabi angkat tangan, yang mengatakan Abu Bakar angkat tangan. Taib, yang paling tua dulu ya. Taib, siapa yang paling tua atau yang mengaku tua? Yang belakang, bapak yang belakang ini, ya pak. Bapak perwakilan yang mana? Nabi. Perwakilan Abu Bakar. Ini pak ya. Jadi perwakilan Abu Bakar. Taib. Kita dahulukan yang tua menjawab ya. Taib. Siapa yang paling tua pak? Abu Bakar As-Siddiq. Apa alasannya? Tentu itu pertanyaan yang logis ya. Tentu dikala dijawab apa alasannya? Masya Allah, menurut ulama sebelum Nabi Muhammad lahir Abu Bakar sudah lahir. Ini kira-kira ulama siapa pak ya? Tentu itu pertanyaannya ya. Ulama Indonesia atau ulama Andalusia? Kan itu. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, yang mewakili Nabi lebih tua. Berarti yang lebih tua adalah Nabi. Nabi lebih tua alasannya karena setelah Nabi meninggal digantikan oleh Abu Bakar. Dan umur Abu Bakar As-Siddiq dikala meninggal sama-sama 63 tahun. Berarti yang paling tua adalah
Taib, itu dua pendapat. Sekarang siapa yang mengambil pendapat tarjih? Siapa yang merojikan antara dua pendapat ini? Siapa yang berani? Sebelum kita ambil taib, silakan. Roji yang mana? Yang pertama atau yang pertama atau yang kedua? Yang Nabi. Ini bukan karena fanatik ya? Bukan. Bapak kenal dengan dia sebelumnya? Taib, silakan. Taib. Kenapa dirojihkan? Taib. Biasanya orang yang mentarjih, ditarjihkan, dikuatkan pendapat yang pertama, dibantah pendapat yang kedua. Taib. Menguatkan pendapat yang pertama sudah, membantah pendapat yang kedua? Betul nih. Enggak ada dasarnya atau tidak tahu? Enggak ada dasarnya. Hati-hati. Taib ketiga-tiganya ya, Masya Allah. Nah, silahkan, mana tadi? Masya Allah. Ini Pak ya, Masya Allah. Semoga memberikan manfaat. Masya Allah. Bisa diambilkan ya. Taib. Taib berarti yang paling roji di antara perkataan tersebut, yang menunjukkan yang paling tua adalah jadi Bapak masih kuat dengan pendapat yang pertama? Masih ya? Masih Abu Bakar yang tua. Ada alasan yang lain? Kalau ada alasan yang lain, tambah lagi hadiahnya. Ha. Betul juga ya? Nah, ini dia. Karena anak Abu Bakar itu ada istri Nabi, tidak mungkin. Kan itu? Tidak mungkin. Apa tidak mungkin? Menantu lebih tua daripada mertua. Bukan ya? Kebalik. Boleh juga kan? Karena Nabi adalah menantunya Abu Bakar Siddiq. Kalau Nabi lebih tua, apakah menantu lebih tua dari mertua? Ada di sini? Apa Pak? Tadi Bapak mengatakan alasan yang kedua, karena Nabi itu adalah menantunya Abu Bakar Siddiq, dan tidak mungkin menantu lebih tua daripada mertua. Tarjihnya nanti kita jawab setelah salat. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan tentang masalah istiqamah, karena memang pembicaraan istiqamah itu adalah pembicaraan yang harus diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Karena bagaimanapun ada 3 konsep yang tidak boleh terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah keikhlasan. Yang kedua adalah keistiqamahan, dan yang ketiga adalah husnul khatimah. 3 perkara ini tidak akan bisa terpisahkan untuk selama-lamanya. Orang yang istiqamah dalam agama Allah hanyalah orang-orang yang betul-betul mengikhlaskan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara ikatan kita dengan Allah. Ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu merupakan di antara ikatan kuat kita dengan Allah. Atau kalimat yang selalu kita ucapkan, la ilaha illallah. Apa makna yang diinginkan dari kalimat ini? Yang diinginkan dari kalimat ini adalah al-ikhlas. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, atau ketika seorang hamba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, yang dituntut dari mereka, kalau seandainya mereka betul-betul meyakini akan kalimat ini, mereka mengikhlaskan dirinya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa makna mengikhlaskan diri? Ikhlas itu artinya adalah murni. Ikhlas itu artinya murni. Artinya mereka hanya memurnikan dirinya berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Siapapun di antara kita yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, berarti kita sudah menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, berarti hidup kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan keikhlasan. Sehingga dari 2 kalimat yang sangat mulia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
di dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah adalah ikhlas. Di dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah ittiba', al-iqtida', al-mutaba'ah. Itu adalah kalimat yang harus kita sadari, yang harus kita ketahui. Kalau kita sudah mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka tuntutan yang ada di dalamnya mengikhlaskan semua ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari keikhlasan inilah nanti akan muncul orang yang selalu beribadah kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan istiqamah. Istiqamah itu artinya mereka yang mengekang dirinya, mereka yang memaksa dirinya beribadah, karena ibadah itu tidak mudah. Tidak ada di antara kita mengatakan beribadah mudah. Salat 5 waktu berjamaah bersama kaum muslimin tidak mudah. Membaca Al-Quran tidak mudah. Membaca zikir juga sulit. Ibadah itu sulit, ikhwatul Islam, tidak mudah kalau seandainya tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walau tidak mudah, di saat itulah kita mengekang diri. Bagaimana kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah salah satu hadis yang sangat indah, ikhwatul Islam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Husain. Husain ini sebelum dia masuk Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepadanya, "Kam ta'budul yauma ilaha?" Wahai Husain, dalam satu hari berapa Tuhan yang kau sembah? Maka Husain mengatakan, "Sab'atun sittatan fil ardi wa wahidan fis sama." Ilah yang aku sembah itu ada 7, 6 di bumi dan 1 di langit. Kemudian Nabi kembali bertanya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatik? Tuhan mana yang betul-betul engkau menjadikan tumpuan kepadanya? Kalau seandainya kamu punya masalah, Tuhan mana yang kamu cari? Karena Tuhanmu 7, 6 di bumi, 1 di langit. Kalau engkau menjadikan tumpuan masalah, Tuhan yang mana? Maka Husain mengatakan, alladzi fis sama. Kalau aku punya masalah yang berat, aku akan mencari Tuhan yang ada di langit. Husain menjawab kalimat ini. Dia belum masuk Islam dan dia tidak kenal dengan Islam, tapi dia tahu di mana Rabbnya. Kemudian Nabi kembali mengatakan, ya Husain, ama innaka law aslamta 'allamtuka kalimataini tanfa'anik. Kalau seandainya engkau masuk Islam, maka aku akan ajarkan kepadamu 2 kalimat yang akan memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi SAW meninggalkan Husain. Nabi membuat Husain ini penasaran, karena Nabi memberikan syarat untuk mendapatkan doa ini harus menjadi muslim dulu. Dan itu merupakan di antara cara, retorika, metode Nabi dalam berdakwah. Kadang-kadang Nabi membuat orang lain penasaran. Kalau kamu mau Islam, kalau kamu mau masuk Islam, aku ajarkan seperti ini, aku sampaikan seperti ini. Sehingga Husain tidak lama setelahnya tidak tahan dengan penasarannya, maka beliau pun mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah beliau mengucapkan kalimat ini, yang pertama kali dicari adalah Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, allimnil kalimataini allataini wa'adtani. Mana dulu 2 kalimat yang kau janjikan kepadaku? Mana? Ajarkan kepadaku. Maka di saat itulah Nabi SAW mengatakan, ya Husain, katakanlah, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku rushdun. Rushdun itu artinya adalah agar Allah berikan kepada kita kemudahan untuk beribadah. Kita tidak akan bisa beribadah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba yang lemah. Dan itu bisa kita perhatikan, ikhwatul Islam. Dulu kita masih bisa menangis, meneteskan air mata. Dulu mudah bagi kita membuka mushaf dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dulu dan dulu. Tapi sekarang mana air matanya? Mana ayat-ayat yang kita baca? Mana hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan? Mana? Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sulit bagi kita beribadah. Karena musuh kita terlalu banyak. Musuh dari dalam, musuh dari luar. Musuh dari dalam adalah diri kita sendiri. Musuh dari luar adalah syaitan yang mana tidak pernah menginginkan kita untuk selamat. Musuh kita banyak dari dalam diri kita.
Sehingga di antara kalimat yang paling mudah, yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Nabi adalah khutbatul hajah. Kita tahu khutbatul hajah? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syurur. Ya Allah, kami berlindung. Dari apa kita berlindung? Syurur. Kejahatan yang sangat banyak. Syurur mana? Syurur dari siapa? Min syururi anfusina. Dari kejahatan diri kami sendiri. Wa min sayyiati a'malina. Dari dosa-dosa amalan-amalan yang kami lakukan. Kita itu hamba yang selalu berdosa. Sulit untuk beribadah. Musuh kita diri kita sendiri. Itu ada dari dalam, dari luar, syaitan yang selalu mengatakan tidak usah beribadah, santai dulu. Jalan masih panjang, kamu masih muda, masih sehat, tunggu dulu. Yusawif. Maka dia mengatakan nanti. Itu adalah musuh kita bersama. Sehingga kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah, taufik. Dan di antara kalimat yang paling indah, Allahumma alhimni rusydi. Ilhamkan kekuatan kepadaku untuk rusydun. Rusydun itu kemudahan untuk beribadah, kepintaran dalam ketaatan. Karena orang yang paling cerdas adalah mereka yang beribadah dan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang sesungguhnya cerdas. Orang yang cerdas adalah mereka yang menundukkan hawa nafsunya untuk mengabdikan diri kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Itulah orang yang cerdas. Maka kita berminta kepada Allah, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni, lindungi aku min syarri nafsi, dari kejahatan diriku. Ini merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk menghafalnya. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Baik. Yang umurnya 60 tahun ke atas, yang sudah hafal, dikasih kesempatan yang tua ya. Taib. Siapa yang 60 tahun ke atas sudah hafal doanya? Diskon 50. Taib. Yang kasih kesempatan tadi Bapak sudah ya Pak ya? Taib, kasih kesempatan kepada yang lain. Siapa yang sudah hafal 50 tahun ke atas? Berapa umurnya nak? Masya Allah, semoga jadi anak saleh ya, Masya Allah. Taib. Ada? Yang 50 tahun ke atas? Allahumma alhimni rusydi. Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Wa a'izni min syarri nafsi. Ada yang sudah hafal? Tapi kita tanya dulu Pak ya, berapa umurnya Pak? 60. Taib, silakan. Masya Allah. Kalau sudah umurnya 60 tidak perlu lagi ditanya, langsung dapat hadiah. Taib. Nyesal yang lain ya, tidak angkat tangan. Taib. Itu merupakan di antara kalimat yang tidak boleh ditinggalkan oleh kaum muslimin. Karena sulit beribadah itu sulit, ikhwatul Islam. Makanya Nabi mengajarkan kepada Husain kalimat ini, karena Husain baru saja masuk Islam. Husain baru saja masuk Islam dan pindah dari kekufuran kepada Islam. Itu bukan sesuatu yang mudah. Terikat dengan undang-undang agama, banyak aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali. Harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Itu undang-undang agama semuanya. Maka di antara cara mudah agar kita bisa beribadah dan melakukan itu semua, Allahumma alhimni rusydi wa a'izni min syarri nafsi. Kita sampai jam berapa? 10 Pak ya? Taib. Kasihan kepada penceramah ya. Taib, insyaallah dimudahkan. Kemudian kita kembalikan kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita masih membahas tentang masalah istiqamah. Kita kembalikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah Nabi dan Abu Bakar belum selesai. Tadi sudah ada 3 pendapat ya. Yang semua pendapat itu benar. Semua pendapat itu benar. Nabi lebih tua, benar. Abu Bakar lebih tua, juga benar. Yang salah siapa? Tidak ada yang salah. Kenapa demikian? Kenapa Abu Bakar lebih tua? Karena ketika orang-orang Madinah kedatangan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq,
Yang mereka cari pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Biasanya Nabi itu lebih tua atau lebih muda? Tua atau muda? Tua. Sehingga dikala Nabi datang ke kota Madinah, yang pertama kali mereka cari adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar yang mereka cari? Karena mereka menganggap Abu Bakar itu lebih tua. Jadi pendapat Bapak itu adalah pendapat penduduk Madinah. Silakan. Masya Allah. Kata siapa Pak? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaan masih sama, kata siapa, kan itu masalahnya. Kata siapa ya? Taib. Saya sepakat dengan Bapak. Makanya saya pendapat dengan Bapak, yang lebih tua itu adalah Abu Bakar. Tapi itu mazhab penduduk Madinah. Sehingga dengannya mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi dan Abu Bakar datang ke kota Madinah, orang Madinah tidak semua kenal mana Nabi, mana Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian pakaian mereka sama, dan mereka datangnya di siang hari, di tengah hari. Kemudian dikala datang, mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq karena mereka menganggap Abu Bakar lebih tua. Yang mengatakan Abu Bakar lebih tua mazhab penduduk Madinah. Kenapa demikian? Karena penampilan Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan penampilan Abu Bakar lebih tua? Kurus. Yang lain? Dari mana kita ini? Jangan tuduh-tuduh Abu Bakar kurus. Mentang-mentang kita kurus, jangan tuduh-tuduh Abu Bakar kurus. Abu Bakar kurus atau bukan? Siapa mengatakan Abu Bakar kurus? Ya, silakan. Kainnya isbal, berarti pinggangnya kecil. Pinggang kecil itu kurus atau bukan? Belum tentu tanda itu kurus. Yang kedua, taib. Betis Abu Bakar kecil, betis Abdullah bin Mas'ud, bukan Abu Bakar Siddiq. Cari dalil yang lain. Apa yang menandakan Abu Bakar kurus? Taib, hadiahnya sudah habis. Ini saja hadiahnya. Masya Allah. Taib, ikhwatul Islam. Ketika sampai di kota Madinah, maka orang-orang Madinah menyambut Abu Bakar As-Siddiq karena penampilan Abu Bakar itu lebih tua. Biasanya orang berumur umur berapa? Biasanya uban itu tumbuh di umur berapa? Uban. Secara umum, kapan uban itu mulai tumbuh? Berapa? 40 sudah mulai? 45? Taib. Belum enak ya? Insya Allah nanti umur 40 kita lihat ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nabi, berapa umur Nabi dikala datang ke kota Madinah? 43 atau 45? 53. 5? Iya kan 53 kan? Nabi diutus menjadi Nabi umur 40. Berdakwah di Mekah selama 13. 40 tambah 5, 13. 53. Taib. Umur 53. Kira-kira kita sudah punya uban atau tidak? Bukan sudah full. Apa? Bapak 5. Allahu Akbar. Masya Allah, belum ada uban ya? Berarti pengecualian. Pengecualian. Tapi secara umum 53 itu sudah banyak ubannya. Itu secara umum. Ada orang yang umur 70 belum ada uban. Ada umur 40 sudah full ubannya. Itu tergantung, tapi secara normal umur 53 itu rata-rata sudah banyak ubannya, sudah full lah rata-rata. Kemudian Nabi lain dari yang lain. Nabi SAW tidak beruban. Sehingga dikala Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, karena Nabi tidak beruban dan Abu Bakar sudah beruban, maka orang-orang Madinah menganggap yang lebih tua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itulah alasannya mengapa mereka menyambut Abu Bakar As-Siddiq.
Kemudian ikhwatul Islam, Abu Bakar tidak mungkin mengatakan saya bukan Nabi, saya bukan Muhammad. Maka dia memayungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di saat itulah mereka pun berpindah kepada Nabi dan disambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang lebih tua? Mana yang lebih tua? Abu Bakar secara tapi secara umur Nabi, karena umur Nabi meninggal 63, umur Abu Bakar meninggal juga 63. Mana yang lebih tua? Umur Nabi meninggal 63 tahun. Abu Bakar meninggal juga umurnya 63 tahun. Berarti mana yang lebih tua? Nabi. Karena Abu Bakar masih memiliki 2 tahun 3 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika hijrah, berapa umur Abu Bakar Siddiq? 51 tahun. Karena selisih dengan Nabi 2 tahun. Sudah jelas Pak ya? Berarti nggak ada lagi ulama-ulama lain ya? Taib. Jelas Pak ya? Taib. Berarti yang lebih tua itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umur. Namun secara penampilan yang lebih tua itu adalah Abu Bakar Siddiq, karena Abu Bakar sudah beruban. Dan memang itu merupakan di antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya kalau orang sudah beruban, itu sudah mulai kulitnya tidak lagi tegang, sudah mulai ada nampak bentuk-bentuk ketuaan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sampai meninggal sempurna fisik dan jasadnya. Kuat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbidang dadanya, kuat ototnya, dan Nabi adalah orang yang paling kuat. Bahkan sahabat Anas menyebutkan kalau dibandingkan kekuatan Nabi dengan sahabat yang lainnya, itu 30 sampai 40 kali lipat kekuatan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan orang sembarangan, kuat, sempurna fisik dan jasadnya, mulia, indah. Dan di antara salah satu bentuk kesempurnaan, Nabi punya jenggot yang lebat, rambut yang panjang, dan tidak ada uban tumbuh di jenggot dan di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq sama dengan kita, umur 51 tahun, sudah banyak ubannya. Nabi tidak ada ubannya. 53 tahun, 55 tahun, sampai umur 60 tahun. Nabi tidak ada ubannya. Kemudian tiba-tiba, karena yang paling tahu tentang Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan Nabi itu orang yang paling dekat, yang paling dicintai oleh Nabi. Dan Abu Bakar paling mencintai Nabi. Selain mereka, mertua dengan menantu, tapi mereka adalah sahabat yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah menyebutkan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan min ummati." Kalau seandainya aku boleh menjadikan salah satu umatku sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Maka yang akan aku jadikan sebagai khalil adalah Abu Bakar Siddiq. Apa itu makna khalil? Khalil apa artinya? Khalil. Khalil itu ikhwatul Islam, tingkat cinta yang paling tinggi. Makanya ketika kita memuji Nabi, apa yang kita sebutkan? Muhammadun Khalilullah. Muhammadun Khalilullah. Lebih bagus daripada kalimat Muhammadun Habibullah. Karena kalimat Habib itu jauh di bawah kalimat Khalil. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, atau Nabi menyebutkan, "Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Abu Bakrin kama attakhadha Ibrahim khalila." Allah menjadikan diriku sebagai khalil, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim kakek Nabi juga sebagai khalil. Khalil Allah di dunia cuma 2, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam. Nabi tidak boleh menjadikan umatnya sebagai khalil. Nabi cinta umatnya, iya, tapi kecintaan Nabi tidak sampai di level khalil. Karena cinta di dalam bahasa Arab itu memiliki makna kalimat yang banyak, dan puncak daripada cinta namanya khalil. Kemudian Nabi menyebutkan, kalau boleh aku menjadikan manusia sebagai khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Maka yang paling pantas dijadikan sebagai khalil adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak boleh, karena Allah yang melarangnya. Sehingga Nabi tidak boleh menjadikan siapapun sebagai khalil. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Bakar tahu semuanya keadaan Nabi, fisik Nabi, sifat Nabi, tahu semuanya. Bahkan Abu Bakar itu ikhwatul Islam bukan hanya sekedar teman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi dalam kehidupannya juga ada problem dan masalah. Pernah suatu ketika ikhwatul Islam, Nabi dengan Aisyah ini ceritanya seru ya. Diceritakan atau selesai di sini? Sambung ya, satu saja ya. Nabi dan Aisyah memiliki cerita yang sangat indah, seru, unik, menarik, luar biasa. Apa ceritanya? Karena Aisyah ini lain dari istri yang lain. Dia satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah menikah kecuali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manjanya lain dari yang lain dan sayang Nabi kepada dirinya lain dari yang lain. Pernah terjadi sesuatu masalah antara Nabi dengan Aisyah. Jadi Nabi dengan Aisyah juga ada masalah, apalagi kita. Itu perkara biasa. Kemudian antara Nabi dengan Aisyah ikhwatul Islam ada masalah. Masalahnya tidak kunjung selesai. Maka Nabi mengatakan, perkara kita ini tidak akan selesai. Harus dicari siapa orang tengahnya, siapa yang akan menjadi hakimnya. Maka tidak ada yang menjadi hakim yang paling mulia kecuali, yang paling bagus kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira Abu Bakar sebelah siapa? Sebelah siapa? Aisyah atau Nabi? Sebelah Nabi itu putrinya, sebelah Aisyah itu nabinya. Maka di saat itulah Abu Bakar itu diberikan kebijaksanaan, sehingga dikala Abu Bakar menyelesaikan masalah antara Nabi dengan putrinya Aisyah, alhamdulillah selesai masalah. Aisyah ridha, Nabi juga ridha dengannya. Tentunya Nabi ikut kepada keridhaan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ketika masalah selesai, biasanya setelah masalah, kita ada masalah dengan keluarga, apa yang terjadi setelah ada masalah? Bahagia. Makanya ingin bahagia cari masalah. Tidak demikian ya. Tentunya biasanya setelah kita ada masalah, misalnya ada masalah kita dengan keluarga, kemudian setelahnya kita kembali akur, berdamai, itu bahagianya lain. Tentu kita bersyukur. Kadang-kadang ada di antara mereka yang ada masalah, satu hari tidak berbicara, kemudian hari berikutnya mereka kembali berbicara. Bisa jadi nanti kita keliling kota, pergi makan bersama, atau kalimat-kalimat yang lainnya, atau perbuatan yang lainnya. Dan itu semua kita rasakan ikhwatul Islam. Biasanya setelah kita ada masalah dengan keluarga, kemudian kita kembali seperti biasa, itu menambah kita semakin bahagia. Makanya kalimat ini betul atau salah? Kalau ingin bahagia cari masalah. Bukan dicari masalah ya, tidak boleh dicari. Tapi biasanya kalau ada masalah, setelah selesai dari masalah kita akan bahagia. Begitu juga dengan Nabi. Setelah Nabi dan Aisyah selesai masalahnya, diwakilkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, agar kita tahu bagaimana Abu Bakar itu Nabi cinta kepadanya. Bahkan Abu Bakar itu juga masuk dalam masalah rumah tangga Rasulullah SAW, tapi tentunya dengan izin Nabi dan Nabi yang memanggilnya. Maka Nabi memerintahkan sahabat Anas bin Malik untuk mencari syukuran lah, kalau bahasa kitanya, mencari buah-buahan, makanan. Anas bin Malik adalah pembantu Nabi. Kemudian dikala Anas mencari, Abu Bakar pun izin pulang. Ketika Abu Bakar pulang, maka Abu Bakar ini bertemu dengan Anas bin Malik yang sedang membawa makanan. Abu Bakar bertanya, makanan itu jarang ikhwatul Islam, tiba-tiba ada makanan. Wahai Anas, makanan ini untuk siapa? Ini untuk Nabi dan Aisyah. Ini untuk Nabi dan Aisyah. Abu Bakar tidak jadi pulang. Kembali lagi kepada Nabi dan Aisyah dan mengatakan kepada mereka berdua, kalian undang diriku di kalian ada masalah dan tidak mengundang diriku dikala makan-makan atau dikala bahagia. Begitulah kedekatan Nabi SAW dengan sahabat yang mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau tahu semuanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengetahui semuanya. Dan salah satunya adalah fisik Nabi SAW. Karena tiba-tiba sebelum Nabi SAW meninggal, tumbuh uban Nabi SAW. Nabi beruban. Maka di saat itulah Abu Bakar kaget, uban itu langsung muncul tiba-tiba. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, qad syibta. Kenapa tiba-tiba ada uban? Dari mana datangnya? Qad syibta. Qal syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Wahai Abu Bakar,
Yang membuat saya beruban adalah surat Hud, surah Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surah An-Naba amma yatasaalun, surat Idza Syamsu Kuwirat. Surat-surat inilah yang membuat aku beruban. Kenapa demikian? Karena surat ini berbicara tentang kejadian yang takut kita mendengarkannya, atau yang kita kenal dengan kejadian akhirat. Di dalam riwayat yang lain, Nabi menyebutkan syayyabatni Hud wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban adalah surat Hud dan saudara-saudaranya, kawan-kawannya, teman-temannya. Apa pembicaraan tentang surat Hud? Salah satunya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, istaqim, istiqamalah kamu dalam agama. Ketika perintah ini turun kepada Nabi, dan Nabi adalah orang yang paling istiqamah dalam agama, langsung tumbuh uban Nabi karena berat ayat ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu perintah istiqamah itu bukan ringan. Kalimat istiqamah dikala disampaikan kepada Nabi, langsung tumbuh uban. Saking beratnya yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita tahu perkara istiqamah dalam agama itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang beribadah, ibadahnya 1 minggu, 2 minggu, tahun depan tidak sanggup lagi beribadah. Banyak di antara kita yang mengatakan hijrah karena Allah, semangat beribadah, semangat belajar agama, datang ke masjid, tapi hanya bertahan 1 tahun saja. Tahun berikutnya sudah mulai malas-malasan. Al-Quran tidak dibuka, tidak lagi mau mendengarkan ceramah, tidak lagi mau duduk di masjid. Tidak istiqamah namanya. Orang istiqamah itu ikhwatul Islam selalu menyibukkan dirinya dengan kebaikan, melakukan sesuatu yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu yang disebut dengan istiqamah. Sehingga dikala ayat ini turun, syayyabatni Hud, surat ini membuat aku beruban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tahu bahwa istiqamah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bonus yang Allah berikan kepada hambanya. Agar kita mendapatkan hadiah dan bonus ini, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu doa yang tadi kita ajarkan, Allahumma alhimni rusydi. Kalimat ini seolah-olah, ya Allah, bantu aku untuk selalu beribadah, bantu aku untuk selalu bermunajat, bantu aku untuk selalu taat. Dikala kita sudah mulai merasa diri kita malas beribadah, sulit menggerakkan tangan, tidak mau berdoa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah itu bukan mudah. Dan orang yang istiqamah dalam agamanya, maka mereka itulah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para ikhwani akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini pembahasan bisa kami jelaskan ya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan juga karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kekurangan, kesalahan. Dan sekarang kita buka sesi yang kedua, dan tentunya tidak lama ya, yaitu sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya, maka kami persilahkan. Allahu alam. Sebelum ada yang memulai, kita bacakan dulu pertanyaan ini. Jika Rasul dilarang menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, kenapa Nabi tidak menjadikan Abu Bakar sebagai hawari? Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, hawari itu adalah sahabat dekat yang selalu mengiringi atau yang selalu mendampingi. Dan hawari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kalimat sahabat itu lebih mulia daripada segala-galanya. Kalimat sahabat itu lebih mulia daripada segala-galanya. Dan kalimat hawari itu mulia di zamannya, yaitu orang-orang yang menolong Nabi Isa alaihi salam. Maka disebut dengan hawari, al-hawariyun, orang-orang yang selalu bersama Nabi Isa. Sedangkan orang-orang yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan sahabat. Dan orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Berarti dia adalah orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Semua umat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemuliaan itu telah beliau dapatkan. Tidak perlu lagi gelar-gelar yang lainnya, karena gelar sahabat dan orang yang paling mulia sudah didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, pertanyaan lain kami persilakan. Silakan, Nak. Silakan. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya kita istiqomah dalam berdoa untuk kita mati di dalam Islam? Baik, barakallahu fikum. Bapak tadi sudah dapat kitab ya? Apa judulnya? Istiqamah jalan menuju husnul khatimah. Jawabannya ada di dalam. Wah. Ya Pak ya? Nanti insya Allah semoga bukunya bermanfaat, karena tajuk kita malam ini adalah istiqamah jalan menuju husnul khatimah. Maka di dalam kitab yang ya tidak terlalu tebal ya, berapa halaman, 300 atau 260 atau 70, di situ disebutkan doa-doa, kiat-kiat, apa yang harus kita lakukan. Makanya semoga nanti bermanfaat Pak ya. Barakallahu fiik. Ustadz, mau nanya Ustadz. Baik, silakan. Gini Ustadz, kan mohon diluruskan kalau seandainya salah makna di sini. Ada sebuah hadis yang berbunyi yang maknanya adalah bahwa dia sudah melakukan ketaatan namun takdir mendahulinya. Akhirnya Allah matikan dia dalam keadaan dijerumuskan ke dalam neraka. Begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kan kita tahu bahwa orang yang istiqomah dan selalu berbuat ketaatan kan akan berakhir dengan husnul khotimah ya Ustadz ya. Itu bagaimana istilahnya menggabungkan apa ini Ustadz? Pemahaman yang benar. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Paham pertanyaannya ya? Di dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan ada orang yang beramal, beribadah, ujung-ujungnya masuk neraka. Padahal dia beribadah. Kenapa dia masuk neraka? Kita harus tahu ikhwatul Islam, faktor yang terbesar agar kita bisa istiqamah dalam agama adalah sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, sebuah kalimat yang dinamakan dengan keikhlasan. Makanya dalam hadis yang pertama yang tadi dibacakan, hadis ini dari sahabat Abu Abdullah atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, akhbarani as-sadiqul masduq. Hadis ini diberitahukan kepadaku oleh orang yang paling jujur, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian di ujung hadis disebutkan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada sebahagian di antara kalian yang beramalan dengan amalan penduduk surga. Amalannya itu adalah amalan yang baik, amalan penduduk surga. Namun di akhir kehidupannya takdir berbicara dan mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli nar. Maka dikala dia dipanggil oleh Allah, dia pun melakukan perbuatan itu adalah perbuatan yang mengundang dia, mengajak dia, menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka. Fayadkhuluha. Pada akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bukankah dia beribadah? Tapi kenapa dia harus masuk neraka? Maka dari sini harus kita ketahui bahwa yang pertama kali masuk neraka itu adalah orang yang beribadah. Kenapa demikian? Bukankah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, dikala ada penduduk Syam yang bertanya, kabarkan kepada kami hadis yang kau dengarkan dari Nabi. Apa kata Abu Hurairah? Nabi pernah menyebutkan neraka pertama kali dipanaskan untuk yang pertama adalah untuk yang berjihad, yang kedua untuk yang zakat, yang sedekah, yang ketiga adalah untuk orang yang baca Al-Quran. Tapi mereka yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Yang berjihad masuk neraka, yang bersedekah masuk neraka, yang baca Quran masuk neraka. Kenapa? Karena mereka melakukan ibadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang berjihad ingin dipanggil sebagai pahlawan, yang bersedekah ingin dipanggil sebagai dermawan, yang baca Quran ingin dipanggil sebagai qari'il Quran, dan itu telah mereka dapatkan. Sehingga Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, engkau berjihad bukan untuk Allah, engkau bersedekah bukan untuk Allah, engkau beribadah bukan untuk Allah. Kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Semua ibadah kalau bukan untuk Allah, maka kita akan pertama kali masuk api neraka. Salah satunya hadis ini. Ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Di dalam riwayat yang lain ada tambahannya, fima yarahun nas, dan itu hanya sesuai dengan pandangan manusia. Dikala dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, dia seorang ahli yang zuhud,
rajin ibadah, namun dikala dia berada di dalam kesendirian, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bongkar aibnya. Dikala dia akan meninggal, inilah sifat aslinya. Ternyata dia beribadah bukan untuk Allah. Kemudian pada akhir kehidupannya dia berbuat maksiat sesuai dengan kebiasaannya, karena dia berbiasa bermaksiat. Ibadah yang dia lakukan hanya depan manusia, tapi maksiat ditutupnya. Sehingga di akhir kehidupannya dibongkar. Dia pun melakukannya, diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dia ingin diketahui oleh orang lain berbuat baik, maka Allah bongkar kejahatannya agar orang lain juga tahu. Dia pun masuk neraka gara-gara bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadisnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada pula di antara kalian yang secara zahir mungkin dia banyak dosanya, tapi ternyata terlalu banyak kebaikan yang dia sembunyikan. Sehingga di akhir kehidupannya Allah ingin memuliakan dirinya, karena selama ini dia sudah dihina. Fulan tidak mau sholat, atau misalnya tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau itu. Padahal dia ada orang yang rajin beribadah, tapi ibadahnya selalu disembunyikan. Sehingga Allah ingin membersihkan namanya sebelum dia berjumpa dengan Allah. Maka sebelum dia meninggal, dia melakukan kebaikan. Disebutkan oleh Allah rahasia yang selama ini dia lakukan. Kemudian setelah Allah menyebutkan rahasia tersebut, kebaikan yang dia lakukan, oh ternyata dialah yang melakukan selama ini. Kita tahu cerita cucu Nabi SAW. Selalu kita sebutkan cucu Nabi, Zainul Abidin. Dia adalah orang yang rajin bersedekah. Tapi kapan dia bersedekah? Ketika manusia tidur. Manusia tidur dia bersedekah. Bagi-bagi sembako. Kapan orang tahu? Ketika dia sudah meninggal. Dilihat dari punggungnya ada bekas warna hitam. Bekas warna hitam karena dia selalu mengangkut gandum. Tidak ada yang tahu. Kemudian setelah meninggal, sembako itu tidak didapatkan lagi oleh penduduk Madinah. Ternyata orang tahu yang bersedekah selama ini adalah ini dia orangnya. Dan itu sulit untuk kita melakukannya. Makanya kaidah dari para ulama disebutkan, uktum hasanatik kama taktum sayyiatik. Sembunyikan kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Jelas ya? Baik, yang lain. Mungkin silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan sikap ria dalam diri seseorang? Dan ada nggak amalan yang bisa membuat orang terus beristiqomah dalam jalan Allah? Syukran Ustaz. Barakallahu fikum ikhwatal Islam. Ingat kaedahnya, orang yang beribadah untuk manusia adalah ria, dan orang yang meninggalkan ibadah karena manusia itu juga ria. Jelas? Kenapa kenapa engkau sholat? Saya sholat karena ada pemimpin saya, itu ria. Kemudian kebalikannya, orang yang meninggalkan ibadah, kenapa kamu tidak beribadah? Misalnya takut sholat di masjid. Kenapa? Nanti dilihat oleh tetangga, dibilang saya so alim. Itu juga ria. Melakukan ibadah karena manusia, ria. Meninggalkan ibadah karena manusia juga ria. Paham? Paham atau tidak? Maju kena, mundur kena. Melakukan ibadah karena manusia ria, meninggalkan ibadah karena manusia juga ria. Kemudian bagaimana caranya? Caranya banyak sekali ya. Dan diantara salah satunya adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di sini banyak sekali doanya. Salah satu doa yang masyhur bagi kita bersama adalah zikir yang ada di dalam zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an. Anda hafal? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Hafal doanya? Ini merupakan doa yang ada dalam zikir pagi dan sore ya. Nanti bisa kita cari sendiri. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka wa ana la a'lam. Atau juga dalam zikir yang dibacakan oleh Umar bin Khattab, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Yang bertanya sudah hafal? Belum ya nak ya? Itu adalah di antara bentuk kita terhindar dari riya. Doa itu adalah senjata seorang muslim. Kita tidak bisa melakukan apapun kecuali kita berdoa.
maka sering-seringlah kita menghafal doa-doa. Doa itu perlu kita hafal. Dan salah satunya doa supaya kita tidak riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak melakukan kesyirikan sekecil apapun. Karena dia itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Dan dia lebih dahsyat daripada kesyirikan yang besar. Karena kesyirikan yang besar orang tahu. Kalau kesyirikan yang kecil, orang banyak tidak tahu. Ibarat semut yang ada di atas batu hitam di malam yang kelam, siapa yang bisa merasakannya? Tidak ada. Jangankan semut hitam, gajah warna putih kita tidak tahu. Kalau di malam yang kelam, di waktu yang di atas batu hitam, di malam yang kelam, itu berat sekali ikhwatul Islam. Itulah riya. Makanya tidak ada solusi, cara yang paling bagus kecuali doa. Dan masih banyak lagi doa-doa yang lain. Di antara doanya adalah doa Umar, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amalan perbuatan yang aku lakukan adalah perbuatan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Dan jadikan semuanya adalah ikhlas karenamu. Jelas ya? Mungkin kita tidak berlama-lama tentang masalah ini. Baik. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada orang yang kita rajin beribadah, kemudian dia mengatakan, kamu riya. Tentu kita sakit hati, kita balas. Itu kan pertanyaan Pak ya? Pertanyaannya, boleh dilakukan seperti itu atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh? Disitulah ikhwatul Islam, ujian bagi orang yang, karena orang yang jahat ada ujiannya, orang baik juga ada ujiannya. Jadi kita pilih yang mana? Sama-sama ada ujiannya. Orang baik juga ada ujiannya. Jangan kita anggap berbuat baik itu orang semuanya suka kita berbuat baik. Tidakkah kita tahu kejadian ini sudah pernah dialami oleh Nabi Lut? Nabi Lut baik atau tidak? Bukan baik lagi Nabi. Yang dia perintahkan adalah ketaatan kepada Allah. Yang dia larang adalah jangan melakukan perbuatan luti, homo atau LGBT. Itu sudah ada. Apa jawaban orang-orang daerahnya? Dikala Nabi Lut melarang mereka melakukan perbuatan homo tersebut atau luti, akhriju ala lutim min qaryatikum innahum unasun yatataharun. Wahai kalian masyarakat, ayo kita usir Lut dan kaumnya, atau kita usir Nabi Lut dan keluarganya, karena mereka itu adalah orang yang sok-sok suci, sok-sok baik. Kamu kan sok baik, kenapa kamu melakukan ini? Sok baik kamu. Itu perkara biasa. Disitulah kita diuji keimanannya. Kalau kita lawan, tidak akan selesai. Makanya kita belajar kepada Nabi Lut. Nabi Lut dibilang orang sok suci, padahal dia mengajak kepada Allah. Perbuatan itu perbuatan yang betul-betul mengerikan. Makanya hukuman yang paling dahsyat adalah orang yang luti. Luti atau homo atau LGBT, hukumannya tidak ada yang lain. Harus dijatuhkan dari bangunan yang tinggi. Sebagaimana dulu Allah mematikan mereka semuanya. Diangkat tanahnya, dibalikkan, dibunuh mereka semua. Karena tidak ada obatnya. Karena kalau tidak demikian akan tersebar. Makanya kita harus menjaga anak-anak kita dari perbuatan itu, ikhwatul Islam. Sekarang sudah banyak jaringannya. Jaringan WA-nya ini. Karena kalau sekali kena, dia akan mencari mangsa yang lain. Mangsa yang lain kena, dicari mangsa yang lain. Itu sulit sekali. Ada salah seorang dulu yang dia pernah kena sodomi kalau bahasa kitanya. Kemudian dia mengadu kepada ulama. Wahai ustadz lah kalau bahasa kita, wahai syekh, wahai fulan, bunuh saja saya tidak tahan. Saking beratnya masalah ini. Berat sekali ikhwatul Islam. Kalau sekali terkena, itu tidak ada obatnya. Makanya hukumannya lain dari yang lain. Tapi hukuman tersebut tentunya dengan izin pemerintah yang sah. Tapi secara syariat itu hukumannya. Nah, dikala Nabi Lut melarangnya, apa jawabannya? Wahai Lut, tidak usah kamu sok bersih, sok suci. Kamu ini beribadah, kamu saja, tidak usah. Artinya seperti itulah kira-kira. Jangan kamu ini ria, kamu ini seperti ini. Kalau kita tanggapi, tidak akan pernah selesai. Orang yang berbuat baik karena Allah. Jadi dulu ada orang yang bersedekah, tapi salah sampai. Dia bersedekah, pertama kali bersedekah kepada orang kaya, salah sasaran. Yang kedua bersedekah kepada pencuri, salah sasaran. Yang ketiga dia bersedekah kepada penzina, salah sasaran. Tapi niatnya karena Allah. Kemudian apa yang terjadi? Orang kaya bertaubat.
Karena ternyata dia orang yang paling kedekut, kikir, bakhil, pelit. Orang berzina, taubat. Pencuri, taubat. Gara-gara dia berusaha untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalamun nasi la yantahi, itu bahasanya. Ungkapan manusia tidak akan pernah selesai. Berbuat baik salah, berbuat jahat juga salah. Akhirnya kita apa akhirnya? Ya berbuat baik saja. Bisa dipahami Pak ya? Baik, pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan dari anak kita. Saya tidak tahu kenapa pertanyaan ini muncul, bisa jadi menyinggung atau yang lain. Apa hukum rokok? Apa hukum rokok? Banyak orang yang mengatakan rokok itu mubah. Yang mengatakan rokok itu mubah adalah orang yang tukang rokok. Rokok itu bagaimanapun ikhwatul Islam, terjadi perselisihan di antara para ulama antara makruh dengan haram, antara makruh dengan haram. Sampai sekarang kami tidak pernah menemukan ada yang mengatakan rokok itu mubah. Ya, tidak ada yang mengatakan rokok itu mubah. Minimal disebutkan rokok itu adalah makruh, itu minimalnya. Dan itu adalah fatwa. Kalau fatwa dari MUI apa? Haram. Haram ya? Sudah jelas ya? Jelas ya? Jadi tidak ada yang mengatakan, tapi bukan menyinggung orang ya. Taib barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan ikhwatul Islam. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.